Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahri soti wa rasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Good morning everybody. How are you? Today topic is electrolysis. Yeah. Before begin, let's review lesson from yesterday. Jadi kemarin kita membahas tentang elektrokimia. Jadi elektrokimia yang menghasilkan listrik. Jadi untuk sel elektrokimia itu ada dua, yang satu adalah sel elektrokimia yang menghasilkan listrik, yang kedua adalah elektrolisis. Ya. Jadi apa yang dinamakan elektrolisis? Elektrolisis itu adalah peristiwa pembebasan zat-zat kimia ya, di dalam sel elektrolisis, ya, baik itu di katoda maupun di anoda dengan adanya muatan listrik. Ya. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan dan literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan yang namanya elektrolisis. Ya. Yang kedua, diberikan soal elektrolisis, peserta didik dapat menentukan hasil elektrolisis untuk beberapa lautan. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hasil elektrolisis berdasarkan percobaan dengan benar. Ya. Yang keempat, kalian dengan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan, ya, kalian dapat merancang elektrolisis dengan bahan-bahan yang ada. Nah, jadi nanti untuk kegiatan-kegiatan yang pertama kali adalah kita bagi dalam kelompok-kelompok. Nah, ya, jadi nanti saya jelaskan sebentar tentang elektrolisis, kemudian kita bagi kelompok-kelompok, kemudian kalian melakukan praktek, ya, mengamati apa yang terjadi di dalam praktek itu, di dalam sel elektrolisis, ya, baik itu di anoda maupun di katoda. Ya. Kemudian selanjutnya kalian catat datanya, kemudian membuat laporan, kemudian tiap kelompok melakukan presentasi. Jadi kita presentasikan. Ya. Yang terakhir, ya, untuk menguji kepahaman kita mengerjakan soal tertulis. Ya. Kemudian untuk apa? Untuk penilaian yang pertama adalah penilaian kinerja. Jadi bagaimana kalian melakukan praktek, bagaimana, ya, bagaimana merancang, bagaimana menentukan elektroda, mana yang anoda, mana yang katoda. Kemudian penilaian selanjutnya adalah penilaian tertulis untuk mengetahui bahwa kalian itu paham atau tidak. Ya. Secara garis besar, ya, yang namanya apa ini? Ini adalah sel elektrolisis. Ya, jadi sel elektrolisis tentunya kita menggunakan kelas besar yang besar, kemudian ada elektrodanya, ya, elektroda positif, elektroda negatif. Elektroda positif adalah anoda, elektroda negatif adalah katoda. Jadi dalam elektrolisis konsepnya adalah kenap, katoda negatif, anoda positif.
anoda terjadi peristiwa oksidasi, katoda terjadi peristiwa reduksi. Nah, di dalam apa? Di dalam sel elektrokimia ini terjadi persaingan, ya, persaingan mana yang teroksidasi, mana yang terreduksi. Ya. Kalau di dalam apa? Di dalam katoda, ya, ada persaingan antara larutan dengan H2O. Ya. H2O. Contohnya di sini apa? Contohnya Na dengan H2O. Nah, jadi untuk apa? Untuk peristiwa di katoda ini golongan 1 dan 2, logam-logam golongan 1 dan 2, nanti itu akan tereduksi, ya, karena potensial reduksinya lebih kecil dari H2O. Berarti nanti yang tereduksi adalah H2O. Ya, H2O dari bilangan oksidasinya hanya min 1 menjadi H2 yang bilangan oksidasinya 0. Ya, jadi terjadi penurunan bilangan oksidasi. Ditandai dengan apa? Airnya terreduksi, adanya gelembung-gelembung. Ya. Kemudian apa? Kalau potensial reduksinya lebih besar, nah ini akan yang tereduksi adalah yang reduksi adalah logamnya, ya. Jadi nanti kalau di sini kita ada larutan CuSO4, Cu-nya yang bilangan oksidasinya +2 akan mengendap dari Cu. Jadi andai kata di sini elektrogen yang kita menggunakan Cu, nah di sini akan semakin tambah, ya. Tambah masanya dari kita timbang, maka akan bertambah elektrogennya. Nah, kemudian itu apa? Untuk di dalam anoda. Ya. Di dalam anoda ini potensial reduksi yang lebih kecil itu akan mengalami oksidasi. Ya. Jadi untuk apa? Untuk sisa-sisa apa? Contohnya kita menggunakan elektroda inert yang tidak bereaksi, maka untuk sisa-sisa asam yang non oksi, contohnya Cl-, Br-, I- itu yang akan teroksidasi. Dari yang menjadi ion berubah menjadi molekul. Dari I- menjadi I2, dari Br- menjadi Br2. Kan berubah gas, ini tadi terjadi peristiwa apa? Terjadi peristiwa ada gelembung-gelembung. Oh, itu ada Cl2. Oh, itu ada Br2. Ya. Kemudian kalau potensial reduksinya dia lebih kecil dari lebih besar dari air, potensial reduksinya kalau lebih besar dari air, ya. Ya, maka yang teroksidasi adalah contohnya sisa-sisa asam oksi, NO2, SO2, SO3, SO4 itu tidak akan teroksidasi karena potensial reduksinya lebih besar. Ya. Ya, yang teroksidasi apa? Yang teroksidasi adalah zatnya. Contohnya apa? Ini Zn, ya, Zn-nya akan berubah menjadi Zn2+, ya. Karena dia potensial reduksinya lebih kecil, ya. Potensial reduksinya lebih kecil, maka dia akan teroksidasi dari Zn jadi Zn2+. Jadi nanti Zn-nya kalau timbang, kita menggunakan elektroda yang bereaksi, yang tidak inert, maka Zn-nya akan terjadi penurunan. Dan kalau potensial reduksi dari apa? Potensial reduksinya kok lebih besar dari air, ya, maka nanti yang akan terjadi adalah H2O-nya. H2O-nya akan menjadi oksigen yang bilangan oksidasi O-2 dalam H2O menjadi 0, ya. Ditandai dengan nama gelembung-gelembung oksigen, ya.
demikian ya, kalian segera praktek dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi, presentasi ya. Dan terakhir adalah tes. Okay, class, we will stop here. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.